Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadapi orang banyak agak gugup. Padahal saya biasa berhadapan lebih banyak dari ini, tapi lewat televisi. Jadi saya nggak ketemu sendiri. Saya ketemu sendiri, saya agak gugup. Tapi saya senang diundang ke sini, ketemu dengan banyak senior dan lebih banyak lagi junior saya. Perlahan-lahan sebenarnya saya menjadi senior. Sehingga kalau saya melakukan penelitian, mencari tokoh sejarah sudah susah. Sebab pada umumnya generasi itu sudah dekat dengan saya. Contoh menarik, saya sedang menyelidiki lebih jauh peranan Pak Dirman di zaman revolusi. Satu-satunya orang yang masih bisa saya ajak bicara adalah Pak Saidiman. Padahal beliau waktu itu masih kadet Akademi Militer. Saya misalnya mau cari informasi bagaimana Bung Karno itu dapat bintang 4 lalu kemudian bintang 5. Juga saya pengen tahu Palagan Ambarawa. Sri Sultan mengatakan Hamengkubuwono ke-9, Dirman itu tidak tahu soal tentara. Yang tahu soal tentara itu siapa namanya ini? Sutiantu masih muda. Urip Sumoarjo dan adik-adiknya yang dari Kenil. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Dirman mendapat kredit pertempuran Ambarawa? Itu sampai sekarang saya tidak tahu siapa lagi yang bisa dicari. Ya bolak-balik ya Pak Saidiman. Untung beliau diberi umur panjang dan tetap sehat berpikir. Begitu. Oke. Nah, ini soal Gestapo. Saya minta izin memasarkan, sudah habis dicetak. Ini buku saya mengenai Gestapo. Saya beruntung sebagai wartawan termasuk yang pertama kali masuk di Kostrad 1 Oktober pagi. Saya melihat Pak Harto Warawiri, saya lihat banyak orang yang bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saya lihat Pak Nas masuk, dibebet kakinya, dan karena security tidak terlalu ketat waktu itu, dan saya kebetulan wartawan angkatan bersenjata. Saya melihat dari awal, saya ikut operasi ke Jawa Tengah, operasi RPKD dipimpin oleh Sarwo Edi. Jadi catatan-catatan itulah yang saya tulis dalam buku ini. Saya tidak tahu apakah Anda masih bisa beli, tapi penerbitnya jelas bisa dicari. Oke. Saya merasa sebagian besar yang saya tulis itu, hampir semuanya itulah yang terjadi. Kecuali kalau kita dapat dokumen baru. Misalnya, kalau ada orang Indonesia mau tahu apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, mereka harus belajar bahasa Cina. Ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Waktu itu Aidit sudah dapat laporan Bung Karno serius dan bukan tidak mungkin akan incapacitated. Mau tanya sama dia, kau mau berbuat apa kalau Soekarno meninggal? Dia jelaskan, dicatat oleh sekretaris Partai Komunis dan disimpan di arsip. Arsip itu sudah dibongkar sekarang oleh seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah dijual di toko-toko buku. Apa yang terbongkar itu adalah rencana Aidit kepada Mao. Dan rencana itu persis dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Aidit pada waktu Gestapo. Jadi confirm bahwa itu sudah dibicarakan dengan Mao. Cuman tidak dikatakan dalam laporan arsip itu
apa perintah Mao kepada Aidit. Yang kita tahu apa rencana Aidit, dan itu sama dengan Gestapo. Cerita itu ada di buku ini. Tapi disertasi doktor yang secara lengkap menceritakan itu. Yes. Oh, oke. Secara lengkap sudah terbit buku itu, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku itu sebenarnya intinya cerita mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia dan masalah mereka dengan tanah leluhur. Lalu di dalam buku itu diceritakan soal Gestapo. Nah, itulah yang terbaru dokumen yang kita dapat. Sampai kita membongkar dokumen atau di Beijing, atau di Moskow, atau bahkan di CIA. Belum ada setahu saya peneliti yang mengejar sejauh itu. Jadi tentatif yang kita tahu mengenai Gestapo adalah bahwa pemeran utama di situ adalah Aidit, dibantu oleh orang-orang biro khusus, antara lain Syam Kamaruzzaman. Apakah PKI terlibat? Ini bisa jadi bahan perdebatan. Atau ini lebih banyak inisiatifnya Aidit dan teman-temannya. Menurut saya, PKI tidak bisa tidak terlibat. Kenapa? Karena Aidit seperti semua pemimpin komunis zaman itu telah menjadi diktator. Itu terjadi pada Stalin, itu terjadi pada Mao Zedong, itu juga terjadi dengan Castro di Kuba. Jadi artinya disetujui oleh tidak oleh para anggota Politbiro, Aidit telah mendapat kekuasaan itu dan dia gunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan paling sedikit markas besar Angkatan Darat, anggota dari the General Staff of the Indonesian Army, begitu. Jadi PKI pasti terlibat. Oke. Nah, persoalannya lalu, kenapa pada waktu itu terjadi Gestapo? Kenapa waktunya adalah itu? Kenapa tidak sebelumnya dan kenapa tidak sesudahnya? Karena keadaan sudah berjalan baik, posisi PKI bagus, mendapat perlindungan Bung Karno lewat Nasakom. Hasil penelitian saya adalah bahwa sebenarnya Aidit panik. Dia panik. Kalau Bung Karno meninggal, nggak ada yang melindungi dia lagi. Sedangkan PKI bertahan menjadi menarik di Indonesia itu sebenarnya karena 3 hal. Pertama, pemilu 55 dia menjadi partai terbesar keempat. Setelah sebelumnya dia berontak di Madiun dan namanya rusak. Tapi dalam waktu dekat dia merehabilitasi namanya sedemikian rupa sehingga peristiwa Madiun tidak boleh disebut-sebut lagi. Bahkan dibalik, pidato Aidit mengatakan peristiwa Madiun itu provokasi Hatta. Dan orang nggak berani lagi bicara mengenai PKI. PKI udah benar. Nah, mungkin ini alasannya. Salah satu alasan kenapa Bung Karno mendesakkan agar PKI ikut di dalam 4 kaki. Bung Karno kan punya ide setelah pemilu 55 sidang MPR berjalan berlarut-larut, Bung Karno punya ide pemerintahan 4 kaki. 4 kaki itu para pemenang pemilu, PNI, Masyumi, NU dan PKI. Oke. Nah, ini menimbulkan reaksi dari macam-macam kekuatan. Macam-macam kekuatan yang bereaksi ini sebagian besar memainkan peranan di dalam menghadapi PKI Gestapo tahun 65.
Di situ ada TNI, terutama Angkatan Darat, kader-kader Masyumi yang baru dibubarkan. Masyumi kan dibubarkan tahun 60, masih segar. Kader-kader PSI yang partainya dibubarkan tahun 60, itu ingatan mereka masih segar. Okay? Tentara terutama Angkatan Darat jelas sekali sejak peristiwa Madiun itu sangat waspada terhadap PKI. Okay. Nah, saya meloncat pada satu cerita menarik yang relevan. Saya aktivis 66. Tidak banyak yang memperhatikan dulu maupun sekarang. Siapa sebenarnya yang mengorganisir masyarakat membantu TNI menghadapi baik Nasakom maupun PKI? Coba perhatikan, sekarang sebagian sudah meninggal. Tokoh-tokoh kami itu kalau bukan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI dan kader-kader Partai Katolik dulu yang kemudian berkumpul di dalam PMKRI. Kalau ini ideologi mereka adalah sangat anti komunis. Okay. Anak-anak Masyumi, sebutlah itu orang seperti Mar'i Muhammad, orang seperti sebutlah nama-nama Fahmi Idris dan sebagainya. Ini adalah anak-anak Masyumi yang yakin betul bahwa Masyumi PSI dibubarkan itu karena tekanan PKI. Jadi ketika terjadi Gestapo, dengan cepat mereka bergerak, dan ketika mereka bergerak, mereka tidak mulai dari nol. Kalau Anda baca buku saya, ini ada cerita banyak mengenai misalnya Jenderal Yani almarhum secara teratur ketemu dengan anak-anak HMI. Yang tidak pernah ketemu, jenderal yang tidak ketemu, cuman Pak Harto saja. Tapi Pak Harto kan pangkostrat, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Tapi orang-orang seperti Pak Yani dan teman-temannya di MBAD secara teratur berhubungan dengan anak-anak HMI. Nah, orang-orang inilah yang menjadi pendukung, penggerak masyarakat berdemo untuk menghadapi, menekan supaya PKI dibubarkan, dan kemudian mulai menyerang Bung Karno yang mempertahankan Nasakom. Itu confirm, saya saksi hidup, meskipun tidak pernah dibicarakan orang. Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda pasti semua tahu ada tokoh di PDIP yang namanya Ripka Ciptaning, seorang dokter. Beliau pernah mengatakan, dikutip sebagai mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI, ada bukunya. Dan lebih jauh lagi, saya lihat rekaman wawancaranya di WA saya. Ketika ditanya siapa yang dia salahkan, TNI. Kalau masih ada saya kira itu beredar. Dan dia bilang juga anak-anak PKI banyak di dalam PDIP. Artinya ini bukan hearsay, itu ucapan Riptani. Nah, pertanyaan saya kepada Anda pakai logika saja. Kalau dulu Masyumi, PSI dan kekuatan-kekuatan mahasiswa lain mendukung tentara untuk menghadapi PKI dan Nasakom, orang-orang anak PKI yang ada di dalam PDIP atau partai lain, apakah bodoh untuk tidak mengalami pengalaman balas dendam anak-anak Masyumi, PSI dan juga Partai Katolik memainkan peranan penting waktu itu. Dan kalau itu dilakukan, bagaimana yang mereka mau lakukan? Kembali kepada pertanyaan, apakah mereka mendirikan PKI ala Aidit, Nyoto dan sebagainya? Nah, ini kembali kepada konteks internasional. Saya berkali-kali dan pernah dikritik oleh saya yang sudah pulang, Pak Mizar, yang menolak, dan juga Kiflan debat sama saya. Dia bilang enggak, komunis masih hidup. Saya bilang secara internasional
komunis masih hidup. Secara nasional dia nggak bisa lagi kembali seperti dulu. Tapi itu tidak berarti mereka bukan ancaman. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Lihat saja apa yang terjadi dengan Syam dan Kamaruzaman itu. Mereka masuk ke dalam tentara, membina tentara, dan merencanakan Gestapo. Sayangnya, mungkin kepada senior-senior yang perwira-perwira, mereka baru menyadari bahwa penyakit menyusup itu sudah terjadi sejak tahun 50. Apa itu? Setelah peristiwa Madiun, orang-orang komunis itu tiarap, masuk, tidak pernah diperiksa. Mereka tahu, Pak Harto, Yoga Sugama dan sebagainya tahu kalau Syam itu ikut peristiwa Madiun. Dia tahu. Ya. Orang seperti siapa namanya ini? Banyak perwira itu tidak terkejut dengan Gestapo karena tahu bahwa orang-orang PKI yang bersama mereka berjuang setelah Jogja diduduki ada di dalam tentara. Misalnya ada orang yang bernama lupa saya. Saya kira mungkin ada di buku. Ini adalah orang-orang PKI. Bukan sebenarnya. Yadau, Ahmad Yadau. Generasi kayak Pak Saidiman itu tahu semua. Orang-orang ini komunis, tapi tidak dilarang, waktu itu tidak dilarang. Nah, mereka inilah menjadi motivator dari orang seperti Syam Kamaruzaman untuk mengorganisir tentara-tentara itu, yang ketika itu kan ideologi tentara kan tidak jelas. Pokoknya dia terlibat Madiun, oleh Pak Dirman dikerahkan semua melawan Belanda. Saya ketemukan dokumennya di arsip Belanda. Pak Nas almarhum tanya sama saya, saudara dapat dari mana? Saya dapat di arsip Belanda. Jadi setelah peristiwa Jogja diduduki, Pak Dirman memimpin gerilya, semua saja dikerahkan melawan Belanda. Nah, orang-orang komunis itu bekas Madiun ada di situ, dan setelah tahun 50 mereka tidak mengalami screening. Gagasan screening aja tidak ada pada waktu itu. Gagasan itu baru muncul, mungkin banyak di antara Anda tidak ingat lagi. Apa yang kemudian saya kira sudah zaman Pak Beni Murdani. Berselingkungan. Berselingkungan ini akarnya adalah itu. Orang-orang PKI yang tidak di screening masuk di dalam TNI dan mulai bekerja menyiapkan komunis untuk berkuasa. Oke. Nah, yang saya mau tambahkan satu lagi, tadi sudah saya katakan komunis itu sudah bangkrut. Jangan harap ada partai komunis kalau ada di Indonesia seperti zaman ID. Bentuknya apa kita tidak tahu. Tapi itu banyak tergantung kebijakan ekonomi pemerintah sekarang. Kalau ekonomi kita bobrok, saya selalu ingat kata Jenderal Nasution almarhum, itu kesempatan bagi PKI menghasut rakyat. Dan mereka sudah ada di dalam situ. Karena tidak ada larangan. Siapa saja bisa masuk partai apa saja, apalagi ini kan anak-anaknya. Bisa dia melakukan itu, bisa juga tidak. Tapi pengalaman sejarah kita mewajibkan untuk waspada terhadap hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada bahaya komunis lagi. Di dunia internasional tidak ada lagi. Saya ingat ada satu film Amerika, pemainnya Yul Brynner, Intel KGB ditangkap oleh CIA. Lalu dipertukarkan dengan Intel CIA yang ditangkap oleh Rusia. Ketika melepaskan di perbatasan Berlin Timur, Berlin Barat, salah satu orang Amerika yang mengantarkannya mengatakan dia tidak akan betah lagi. Artinya dia nggak betah lagi hidup di Soviet karena dia sudah menikmati rokok Amerika yang enak, makanan Amerika yang enak. Itulah yang terjadi sekarang di Cina, di Uni Soviet.
Mereka nggak mau lagi. Saya 3,5 tahun menjadi duta besar di Ceko yang pernah jadi komunis. Kalau bicara sama mereka, cerita itu keluar semua. Mereka nggak mau lagi. Begitu. Jadi internationally saya kira ancaman tidak ada. Ancamannya ya seperti sekarang, perang dagang dan sebagainya. Tapi komunisme seperti dulu saya kira tidak lagi. Nah, Indonesia ada mungkin ancaman kalau pemerintah kita gagal memperbaiki ekonomi. Dan itu akan menjadi bahan untuk menghasut masyarakat. Kira-kira itulah yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau berlebihan. Saya tetap menganjurkan Anda sebagai agen dari penerbit, kan buku saya diterbitkan oleh penerbit, membaca buku ini karena menurut saya sampai sekarang buku saya ini masih yang terlengkap yang ada. Lebih kurang sama yang diluncurkan hari ini. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.